secara umum untuk asuransi individu ya, bukan untuk kendaraan atau rumah gitu ya. Ada 3 jenis lah, 3 kelompok besar. Punya asuransi kesehatan tapi tuh nggak pernah sakit gitu loh. Kayak gue harus sehat aja, gue nggak Rugi pernah gitu ya? Itu gimana tuh, rugi nggak sih Mas? COVID itu adalah penyakit yang unik nih. Penyakitnya relatif ringan, tapi biayanya kalau sampai sakit dan dirawat di rumah sakit itu besar. Tau nggak, Mei? Hari terbaik untuk buka polis itu hari ini. Gitu. Karena harusnya kemarin tapi udah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Melani di Hijrah Podcast, My Hijrah, My Story, My Adventure. Hari ini kita sudah kehadiran seseorang yang luar biasa. Ada seorang pengamat asuransi yang konon katanya sih hobi banget koleksi polis-polis asuransi nih. Kita udah kedatangan Mas Agung Nugroho di studio Hijrah Podcast hari ini. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Senang akhirnya Mas Agung bisa datang nih Mas ke studio Hijrah Podcast. Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol banyak, kan aku sering denger nih Mas Agung jadi pengamat asuransi, senang koleksi polis asuransi nggak sih Mas? Penting banget soal asuransi itu. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Iya betul, dan saya mau cerita ke teman-teman semua, teman-teman hijrah semua, pentingnya apa sih asuransi, karena masih banyak banget orang yang masih salah paham tentang asuransi. Benar-benar setuju. Kalau gue sih Mas ya, kalau merasa kan masih muda nih, muda beda berbahaya cileh. Maksudnya muda gitu ya, kayaknya mudah-mudahan masih sehat gitu ya. Jadi Amin. kadang-kadang ngerasa nggak perlu banget gitu insurance. Kalau menurut Mas Agung sebenarnya siapa sih Mas yang sebenarnya perlu ada atau perlu punya insurance itu sendiri? Tergantung jenis asuransinya. Ya, jadi kalau untuk asuransi jiwa, tidak semua orang perlu asuransi jiwa. Tidak semua orang. Asuransi jiwa itu karena tujuannya untuk memberikan santunan bagi ahli waris, maka orang-orang yang tidak punya ahli waris nggak usah punya asuransi jiwa juga nggak apa-apa. Oh berarti tadi tergantung jenisnya. Emang kalau asuransi ada berapa tuh Mas? Oke, aku jelasin dulu dari awal ya. Boleh. Secara umum untuk asuransi individu ya, bukan untuk kendaraan atau rumah gitu ya. Ada 3 jenis lah, 3 kelompok besar. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi risiko sakit atau kecelakaan. Oke. Gitu. Nah, itu gunanya beda-beda tuh. Kadang masih bingung nih Mas, biasanya asuransi jiwa, asuransi kesehatan kadang ada yang bundling juga gitu. Misalnya produk asuransi itu banyak banget Oke. Bedanya sebenarnya, beda utamanya dari ketiga tadi itu apa sih Mas? Ya, asuransi jiwa itu tujuannya penting banget dimiliki oleh orang-orang yang posisi sebagai pencari nafkah. Jadi contohnya seorang ayah yang punya tanggungan istri dan anak, kerja gitu ya, atau seorang anak yang membiayai orang tuanya. Sandwich generation. Ya, gitu. Cocok. Nah, jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu risiko wafat dengan sang pencari nafkah ini, ada santunan tunai yang bisa dimanfaatkan oleh ahli warisnya untuk melanjutkan kehidupan. Gitu kan? Tadinya tanggungannya menerima nafkah dari orang ini. Begitu udah nggak ada, gimana? Mereka kan tetap jalankan kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah, jadinya untuk orang-orang ini, untuk para pencari nafkah, penting banget punya asuransi jiwa. Nah, yang kurang penting dan suka salah juga di kalangan sebagian masyarakat, banyak orang ngebukain polis untuk anak-anak. Jadi kecil-kecil anak masih gitu kecil-kecil belum terlalu perlu tapi untuk mungkin asuransi karena jiwa. Preminya ringan mungkin ya, karena semakin muda kan pasti Kecuali kalau tahu-tahu orang tuanya nih mau bukain polis untuk anaknya yang sekarang masih kecil supaya nanti jadi ahli warisan bagi cucunya. Nah, gitu. Visioner banget. Visioner banget gitu ya. Tapi sebenarnya belum prioritas. Yang lebih penting, semua orang harus punya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang memberikan perlindungan biaya baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit gitu. Namanya orang kan, namanya risiko sakit, bisa tua bisa muda nih gitu ya, bisa sakit apapun. Nah, itu biayanya itu bisa besar banget. Nah, makanya penting untuk punya asuransi kesehatan. Tahu nggak, Mei, bahwa satu-satunya risiko yang nggak ada batas atasnya itu risiko sakit. Contoh nih, paling gampang, kalau misalkan kita punya mobil ya, mobilnya harganya 300 juta. Tapi kita punya duit nganggur nih di bank, 300 juta di tabungan. Duitnya nganggur nggak kenapa-napa. Kita nggak usah punya asuransi mobil nggak apa-apa.
Kalau mobilnya tabrakan, hilang, kita bisa ganti beli Beli lagi baru. gitu ya. Iya. Asal idle money ya. Iya, gitu. Punya rumah harga 5 miliar gitu ya. Tapi kita punya duit nganggur di bank, harga 5 miliar. Senilai 5 miliar. Maka kalau kita merasa nggak merasa perlu untuk punya asuransi rumah, nggak apa-apa. Tapi yang namanya asuransi kesehatan, biaya untuk berobat itu nggak ada batasnya. Mungkin bisa habis 10 juta, mungkin 100, mungkin semiliar gitu ya, mungkin 2 miliar gitu. Mungkin 2 miliar continue gitu ya tiap Ada tahun. ada beberapa kondisi penyakit yang asal ada uangnya, kondisinya akan terkendali. Contoh misalnya kelainan ginjal. Cuci darah. Cuci darah itu asal rajin dilakukan, itu maka kondisi sang pasien biasanya sehat-sehat aja. Nah, akan jadi masalah kalau dananya untuk melakukan cuci darah itu tidak ada. Terbatas apalagi Gitu. Terus yang ketiga, asuransi kecelakaan atau sakit jiwa. kritis. Nah, kecelakaan atau sakit kritis itu sebenarnya adalah asuransi juga untuk menggantikan income atau menggantikan penghasilan. Jadi mirip seperti asuransi jiwa. Tapi tujuannya adalah supaya kalau si pencari nafkah ini sakit atau mengalami kecelakaan yang hingga mengalami cacat sehingga tidak bisa cari nafkah lagi, dia dan keluarganya tetap bisa mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Gitu. Oke, jadi tadi secara umum sih sebenarnya kalau asuransi jiwa itu perlu banget untuk orang yang mencari nafkah, jadi sumber penghasilan keluarga gitu ya. Asuransi kritis tadi perlu pokoknya juga. yang pencari nafkah perlu dua nih, jiwa sama asuransi kritis dan kecelakaan gitu. Nah, ya kalau asuransi kesehatan kita semua orang perlu. Punya kan ya, karena ada BPJS juga kan. Betul. Ya Mas ya. Nah, kadang-kadang yang masih kurang tepat di kalangan masyarakat adalah mereka beli asuransi penyakit kritis untuk persiapan biaya berobat. Sebenarnya enggak, karena sebenarnya asuransi penyakit kritis itu lebih untuk menggantikan kebutuhan hidup gitu. Karena untuk biaya berobat kita cukup pakai asuransi kesehatan aja. Akan beda peruntukannya gitu. Jadi kalau asuransi kritis nanti uang pertanggungannya untuk melanjutkan hidup sama kayak kurang lebih kayak asuransi jiwa tadi. Minimum adalah kebutuhan hidup suatu keluarga itu selama setahun. Jadi kalau mau tahu kebutuhan saya berapa sih untuk punya asuransi kritis gitu ya atau asuransi kecelakaan, tetapkan nilai pertanggungannya sebesar gaji bulanan lah gitu ya dikali 12 gitu. Nah itu boleh lah jadi premi bulanan gitu ya. Jadi pertanggungannya, kalau premi kan yang kita bayarin uang pertanggungannya itu ya. Jadi kalau terjadi risiko hidup setahun tanpa harus khawatir atau pusing cari solusi untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Mas, kalau gue kan bekerja nih ya, atau mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang udah bekerja di sebuah perusahaan yang tentunya udah ada insurance nih dari perusahaan gitu. Itu menurut Mas perlu nggak sih kita apply buat insurance pribadi lagi, asuransi kesehatan lagi gitu, perlu ya? Perlu. Setiap orang perlu. Jadi nggak kadang-kadang kalau gue sih ngerasa kayak double gitu, udah ada asuransi dari kantor, ngapain gue beli asuransi lagi? Betul. Gitu nggak sih, Mas? Dulu aja nggak nyampe 2 tahun yang lalu saya mikir hal yang sama dengan Mi. Nanti aja kalau saya pensiun, saya baru beli asuransi kesehatan, gitu kan? Yang pertama adalah yang Mei dan teman-teman juga perlu tahu yang namanya premi asuransi. Premi itu biaya yang kita bayarkan, atau kalau misalkan asuransi syariah namanya kontribusi gitu ya. Kontribusi yang kita bayarkan ke perusahaan asuransi itu akan semakin mahal seiring bertambah umur. Iya, itu benar banget. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk asuransinya di usia katakanlah 25 gitu ya, maka bayarnya sekian. Tapi kalau misalkan usianya kita masuknya di usia 35, tambah lebih besar. Nah, apalagi kalau kita baru masuknya pas pensiun umur 55. Itu preminya akan mahal banget. Itu satu hal. Tapi kalau misalkan tabungan aku banyak, bisa lah buat bayar premi, buat bayar kontribusi. Yang kedua, satu faktor lagi yang perlu diperhatikan. Pada saat orang mengajukan permohonan asuransi, itu yang dilihat bukan cuma kesanggupan bayar premi doang, tapi kesehatan orang itu. Jadi walaupun kita punya uang banyak banget, tapi tahu-tahu kondisi kesehatan kita dinilai tidak memungkinkan oleh pihak asuransi, maka permohonan kita bisa ditolak nih. Sekitar 30% permohonan asuransi itu ditolak oleh perusahaan asuransi gara-gara calon nasabahnya tidak cukup sehat. Jadi misalkan nih, aku udah punya satu kondisi yang tidak mungkin sembuh gitu ya. Aku punya duit banyak banget, aku datang ke perusahaan asuransi, saya mau buka polis, saya berani bayar berapapun preminya, 10 juta, 20 juta saya berani bayar. Kata perusahaan asuransi, mohon maaf Pak, kondisi Bapak itu sudah tidak sehat. Jadi kita tidak bisa terima Bapak jadi nasabah. Gitu. Nah, namanya orang kan makin tua biasanya kan makin turun kesehatannya ya. Udah umur 55 usia pensiun ya, namanya ada
diabetes lah, ada kolesterol lah, apa gitu-gitu ya. Kalau kita nunggu sampai usia 55 baru punya asuransi pribadi, maka kemungkinan besar ada risiko kita permohonan ditolak. Biar aman mulai aja dari sekarang. Karena pasti kalau kita apply insurance suka ada medical check up juga ya Mas. Ya, tergantung kebijakan dari perusahaan asuransinya ya. Beda-beda nih. Tidak semua pengajuan disuruh medical check up gitu. Ada yang tergantung dari besarnya pertanggungan yang kita ajukan, atau dari fasilitasnya, atau dari jenis asuransinya juga. Gitu. Tapi yang pasti untuk pencegahan sih lebih baik kita punya insurance dari sekarang ya. Betul. Muda, yang ketiga, biasanya asuransi kantor itu batasnya tidak terlalu besar. Gitu, limit atasnya. Nah, kan sekarang kita tengah-tengah pandemi nih. COVID itu adalah penyakit yang unik nih. Karena belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah umat manusia gitu ya. Penyakitnya relatif ringan. Ada mortality rate-nya, tingkat kematiannya di bawah 5%. Ada yang meninggal tapi jumlahnya tidak dominan gitu ya. Tapi biayanya kalau sampai sakit dan dirawat di rumah sakit itu besar. Gitu, sampai di atas 100 juta. Biasanya asuransi kantor nggak sampai segitu tuh limitnya. Jadi memang penting di cover. Gitu. Dan orang kadang suka mikir, kalau saya punya asuransi dengan limit di atas 100 juta, pasti preminya mahal. Oh, ntar dulu, belum tentu. Dicek dulu. Tidak semahal yang Anda kira. Gitu. Jadi kita bisa cek-cek polis, cek-cek polis berapa premi. Makanya saya senang koleksi polis seperti kata Mei. Kolektor polis nih. Makanya itu, karena belum tentu mahal juga ya kalau uang pertanggungannya besar, pasti kita masih bisa lihat. Kita banyak banget kan opsi ya, tergantung dari perlindungan seperti apa yang kita inginkan, tergantung dari usia kita masuknya gitu kan, terus proteksinya mau sebesar apa. Tapi untuk perlindungan tambahan itu nggak sebesar yang kita bayangkan, tidak semahal yang kita bayangkan gitu. Makanya itu penting ya koleksi polis asuransi. Mas tadi ngomong tentang rugi di awal, rugi kalau punya insurance dari kantor terus punya insurance lagi pribadi itu udah kejawab nih ya. Nggak rugi dong tentunya, pasti kita ada pencegahan, jadi ada yang cover selain dari insurance kantor yang tentunya limitnya terbatas. Nah gimana kalau punya asuransi kesehatan tapi tuh nggak pernah sakit gitu loh, kayak gue harus sehat aja, gue nggak pernah gitu ya? Itu gimana tuh, rugi nggak sih Mas? Pertama perlu diingat dulu, asuransi kesehatan itu hanya menggantikan biaya pengobatan, ya itu dia. Dia tuh cuma bisa menggantikan biaya pengobatan, dia tidak bisa mencegah datangnya penyakit, gitu ya. Cuman kalau terjadi sakit dan harus diobati, maka dia menggantikan atau menutup biaya pengobatan itu. Nah, ruginya orang sakit itu bukan cuma di biaya pengobatan. Pertama, rugi stres ya kan, gara-gara sakit kan pasti nggak ada orang sakit gembira kan, stres kan. Iyalah, sakit. Terus juga mungkin rugi dari segi pekerjaan, ada beberapa proyek yang dia nggak bisa ambil gara-gara sakit, rugi tuh income jadi meleset, nggak bisa didapat gitu kan. Terus rugi yang di luar dari di luar dari biaya pengobatan, misalkan mesti mondar-mandir ke dokter, ada transportnya. Terus makanannya, beli vitamin, beli apa gitu-gitu ya, ada hal-hal lain yang harus dibayar oleh orang yang menderita sakit, baik bayarnya atau kerugiannya baik yang berupa sifatnya materi maupun yang non materi, terutama itu ya, stresnya orang sakit, nggak enaknya gitu ya, sakitnya orang sakit gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita udah punya asuransi kesehatan, ternyata nggak pernah sakit, alhamdulillah berarti masih dilindungi Allah. Kita udah punya proteksi, tapi dikasih berkah sehat. Sehat itu kan nggak ternilai harganya gitu kan, luar biasa gitu kan kesehatannya. Nah, sementara jadi kalau misalkan kita udah punya dan ternyata kita nggak pernah sakit, alhamdulillah kita dapat bonus dari Allah. Udah punya proteksi, tapi juga masih dikasih sehat sehingga tidak perlu merasakan kerugian-kerugian yang tadi itu. Jadi nggak perlu ngerasa rugi ya? Nggak perlu ngerasa rugi, justru orang itu. Orang nggak sakit kok. Oh iya. Rugi, gitu. Soalnya ya Mei, ini pengalaman aku teman-teman aku banyak yang sama kayak aku ya. Kolektor polis ya, mereka yang orang-orang yang sadar asuransi. Belum pernah seumur hidup saya yang sudah cukup banyak ini umurnya, belum pernah saya ketemu ada satu orang yang, bro, makan-makan yuk, karena gue habis sakit. Alhamdulillah gue habis sakit, belum pernah. Alhamdulillah sakit, akhirnya asuransi lu. Iya, alhamdulillah gue sakit, akhirnya kartu asuransi gue kepake. Belum pernah saya ketemu yang kayak begitu. Orang walaupun punya kartu asuransi yang tingkat VIP, platinum, super platinum, apalah mega platinum gitu ya, begitu sakit keluar ya biasa aja. Dia asuransi itu bukan membuat dia menjadi lebih bahagia, tapi membuat dia berkurang kecemasannya. Kalau orang sakit nggak punya asuransi, yang kepikiran dua nih.
mikirin sakitnya sama mikirin bayarnya. Ini Nah, kayak kalau orang punya asuransi, gitu lah ya. kalau orang punya asuransi dia cukup mikirin sakitnya aja, gimana dia fokus supaya sembuh gitu. Jadi masalah biaya udah ada yang menanggung di asuransi gitu. Jadi asuransi tidak memberikan keuntungan, tapi dia memitigasi. Apa sih bahasa mitigasi, susah ya? Mencegah. Mengendalikan kerugian gitu. Gitu, Mei. Jadi emang asuransi itu tujuannya bukan untuk cari untung, tapi kita mengendalikan supaya kerugian yang mungkin diderita oleh kita akibat sakit atau akibat risiko-risiko kehidupan yang lainnya menjadi bisa dikendalikan gitu. Jadi biar nggak insecure banget gitu ya. Udah Iya. sakit, nggak harus mikirin biaya lagi gitu ya misalnya. Bayangin, Mei, kalau misalkan aku sebagai kepala keluarga nih, tahu-tahu lagi tahu-tahu sakit gitu ya, pasti kepikiran banyak loh. Aduh, kalau nggak punya asuransi ya, gimana bayarnya? Terus yang kedua, kalau penyakit aku bikin aku jadi nggak bisa kerja gitu ya, keluarga aku gimana nih? Sekolah anak gimana nih? Anak masih mau daftar universitas nih, biaya pangkalnya kan tahu sendiri, gitu kan? Nah kayak gitu-gitu. Jadi asuransi bukan menambah kebahagiaan, tapi mengendalikan kecemasan. Gitu. Jadi emang harus ada shifting pola pikir dulu nih. Iya, Harus penting dulu banget. Pola pikir tentang insurance ini gitu. Mas. Penting banget. Dan penting banget untuk orang belajar dan tahu betul asuransi itu gunanya buat apa, perlindungannya sampai sebatas mana. Banyaknya salah beli juga Mei. Kadang-kadang ada orang yang teman-teman saya Nggak sesuai kebutuhan gitu. tahu dong, saya sebagai kolektor polis suka datang, bacain dong bro polis gua gitu kan. Oke. Ini soalnya kayaknya lagi banyak penyakit, polis aku bisa cover nggak, katanya gitu. Pas saya buka, nggak bisa, ini polis asuransi jiwa tuh hanya keluar santunannya kalau kamu meninggal gitu. Literasi berarti penting juga ya. Iya, jadi pada saat dia beli asuransi itu, dia buka polis itu kadang yang nggak dibaca, atau pokoknya ya dia iya aja gitu, atau biar cepet aja. Preminya gitu. Atau nggak kadang-kadang biar cepet aja karena biar dia senewan gitu ya, dikejar-kejar sama agent. Yaudah deh, biar dia buka gitu. Berarti jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Kita harus read through si polis itu. Bayangin, Mei, kalau Mei suka koleksi apa atau beli tas, beli sepatu? Sepatu lah ya. Beli sepatu ya. Pasti pas diteliti dong sepatunya. Ini jahitannya ada yang, jangan sampai kita udah keluar dari toko kan nggak bisa klaim tuh kalau sepatunya ada yang jahitannya lepas atau nomornya beda sebelah gitu kan, diteliti tuh depan belakangnya ada yang lecet nggak nih, warnanya ada yang luntur nggak nih gitu kan. Itu untuk sepatu yang paling lama umurnya berapa sih sepatu? 5 tahun. Nah, untuk asuransi, proteksi kita seumur hidup, masa belinya asal-asalan, harus dibaca yang benar. Benar, harus lebih teliti. Gitu. Mas, tapi out there tuh suka banyak banget cases, banyak banget kasus-kasus dengar gitu ya, orang klaim asuransi, tapi tuh nggak diterima. Berarti itu salah satunya mungkin tadi ya, nggak tertuang dalam polis. Ya, salah beli. Ya, misalkan kayak tadi ya, contoh teman aku, dia merasa bahwa dia udah punya asuransi, maka asuransi akan cover semuanya. Jadi dia berpikir kalau saya sakit, bisa klaim gitu ya. Pas dibaca ternyata dia cuma punya asuransi jiwa nggak bisa untuk klaim sakit gitu. Itu satu ya yang bikin salah satu yang bikin nggak bisa diklaim gitu, salah beli gitu ya. Yang kedua, dia bohong. Itu penting banget. Kalau kita mengajukan ke asuransi, pasti ditanya tuh sama petugasnya, sama agennya gitu ya. Kamu pernah ada riwayat penyakit apa aja? Ceritain semuanya. Gitu. Kadang orang menutup-nutupin nih supaya polisnya disetujuin. Iya. Tapi pada saat nanti beneran sakit, pasti kan ditelusurin balik tuh. Ini punya riwayat penyakitnya sejak tahun berapa? Kalau ternyata riwayat penyakitnya ini sudah ada sebelum dia buka asuransi, maka dia dianggap menyembunyikan data. Maka klaimnya nggak akan dibayar. Jadi klaimnya iya. Dan aku juga mau pesan nih ke seluruh pendengar podcast, penonton podcast ini ya. Kalau misalkan lagi mau buka polis, terus malah agennya yang bilang, penyakit yang ini nggak usah diceritain, nanti aku bantu biar disetujuin. Jangan, bahaya banget. Karena artinya kalau misalkan ada satu penyakit yang disembunyikan, nasabahnya rugi nih, bayar terus nih preminya, bayar, giliran tuh mau klaim nggak bisa. Jadi duit terbuang sia-sia untuk bayar premi. Pokoknya jangan diikutin ya agent-agent sesat kayak gitu. Pokoknya bener-bener nih, nasabah harus tahu banget pada saat dia beli asuransi, dia beli apa. Nggak susah-susah banget kok baca polis. Memang bahasanya agak aneh ya, nggak kayak kita baca cerpen. Gitu iya, tapi agak detail gitu ya. Tau nggak, Mi? Ini juga penting diketahui oleh para pendengar ya. Begitu seorang nasabah itu dapat polisnya, dia punya waktu 2 minggu untuk review. Gitu. Jadi dia baca nih polisnya nih. Misalkan nih aku beli kepada seorang agent, saya beli asuransi kesehatan dan asuransi jiwa ya, gitu. Satu paket ya. Siap, kata agentnya.
Begitu polisnya jadi, aku baca dulu nih. Loh, kok jiwa doang yang ada di polis aku? Kok kesehatannya nggak ada? Aku boleh komplain. Dan begitu aku komplain, aku berhak dalam waktu kurun waktu 2 minggu itu ya, aku berhak untuk membatalkan polis itu. Berarti nanti bisa di-review terus bisa juga di-revise gitu ya? Iya, kalau misalkan, terakhir saya mintanya nggak begini loh produknya. Aku mau minta asuransi jiwa sama kesehatan, kok kenapa kesehatannya nggak ada? Saya nggak mau ini, balikin. Nah, begitu dia di-cancel, maka uang premi pertama yang dibayarkan dikembalikan ke nasabah tanpa potongan. Wah, info baru banget nih Mas. Itu, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk buka polis, buka-buka aja. Misalkan Toto, aku gimana ya nanti perlu apa enggak? Udah buka-buka aja. Tahu nggak Me? Hari terbaik untuk buka polis itu hari ini. Gitu. Karena harusnya kemarin tapi udah lewat. Karena kemarin udah lewat, jadi makanya hari ini. Iya, jangan besok, jangan minggu depan, jangan lusa gitu. Cocok. Mas, ada beberapa orang yang pas mau buka polis kan gak diterima tuh. Karena tadi mungkin udah ada penyakit bawaan gitu ya. Ternyata medical check up kondisinya kurang sehat. Nah, sebenarnya ada gak sih penyakit-penyakit khusus yang memang nggak bisa atau tidak akan diterima atau di-approve nih oleh insurance gitu? Ada nggak sih? Pada dasarnya setiap pengajuan itu ada 4 kemungkinan, Mei. Apa tuh? Pertama, diterima tanpa syarat, berarti udah lolos nih orang ini, dianggap memenuhi syarat gitu ya, kesehatannya oke gitu. Yang kedua, diterima tapi preminya naik, gitu. Biasanya gara-gara orang ini punya kondisi atau kebiasaan yang dianggap beresiko. Sekarang belum jadi penyakit, tapi kalau diterusin jadi penyakit. Contoh paling jelas, merokok. Jadi mungkin bisa aja sekarang preminya sekian, tapi nanti bisa jadi naik gitu. Bukan, ya? pada saat dia maju, dia misalkan maju nih sekarang nih ya, buka nih, udah dihitungin sama agennya, oh premi bapak 2 juta gitu ya. Nah, begitu disubmit, diserahin ke perusahaan asuransi, dikirimin surat balasan. Mohon maaf, karena Anda punya kebiasaan merokok, preminya naik nggak bisa 2 juta. Oke. Gitu, namanya counter offering letter atau COL kita sebutnya biasanya. Nah, buat para perokok nih, asal tahu aja, kalian itu preminya sekitar 25% lebih mahal daripada non perokok. Buruan berhenti. Ada pesan tersirat nih. Iya. Ngapain coba? Udah pertama beli rokoknya bayar. Nanti giliran mau punya premi asuransi, bayarnya lebih mahal lagi. Iya, gitu. Karena gitu ya. mungkin perokoknya saat ini masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tapi kalau kebiasaan itu diterusin bisa jadi penyakit, makanya preminya lebih mahal gitu. Nah, terus itu yang kedua, kemungkinan kedua ya, diterima tapi preminya naik. Yang ketiga, diterima tapi ada kondisi yang dikecualikan. Ini biasanya untuk asuransi kesehatan. Contoh ada orang dengan penyakit bawaan X gitu ya. Penyakit bawaan X ini dalam kondisi yang terkendali, tapi ada kemungkinan akan menjadi parah di masa yang akan datang. Maka asuransi kesehatannya mengcover seluruh kondisi dia kalau sakit, kecuali kalau sakitnya gara-gara penyakit X. Gitu, jadi kondisi yang dikecualikan. Yang keempat ditolak sama sekali. Sekitar 30% jatuh ke kategori yang keempat ini. Ditolak gara-gara tidak cukup sehat. Iya. Oke. Mas, gimana kalau misalnya udah daftar asuransi, preminya sekian yang misalnya udah ditentukan nih di awalnya. Terus tiba-tiba ada satu dan lain hal gitu ya, penghasilannya tuh turun, nggak sanggup lagi bayar premi yang sekian itu, gimana, bisa nggak sih Mas? Oke. Kita revise premi? Tergantung jenis asuransinya. Jadi secara umum kita ada 2 jenis asuransi gitu ya, ada tradisional dan ada yang namanya unit link. Ya. Kalau yang tradisional itu sudah dikontrak dari awal bahwa preminya sekian, masa pembayarannya sekian tahun. Maka pembayaran itu harus dilakukan di dalam periode itu dengan jumlah yang sudah ditentukan. Dengan jumlah premi ya sudah ditentukan. Nggak bisa diganggu gugat. Oke. Jadi mohon maaf kalau untuk nasabah yang pemegang polis tradisional, kalau misalkan terjadi gangguan income, tidak bisa bayar premi, maka asuransinya akan tutup atau istilahnya dalam dunia asuransi namanya lapse. Ya. Gitu. Jadi polisnya otomatis tutup berarti. Iya, perlindungan berarti berakhir. Itu sayang banget, padahal mungkin katakanlah ya dia ambil asuransi jiwa dengan masa perlindungan 20 tahun dan masa pembayaran premi 5 tahun. Misalkan gitu ya. Tahun keempat udah bayar sampai tahun keempat, tahun kelimanya ini dia mengalami penurunan income, nggak bisa bayar, udah nggak bisa dilanjutkan perlindungannya. Lapse insurance-nya, iya, ditutup gitu. Ya. Itu teman-teman yang perlu tahu kalau misalkan mau pegang asuransi yang sifatnya tradisional atau standalone gitu ya, baik untuk jiwa atau kesehatan. Nah, kalau unit link
Karena dalam setiap komponen premi atau kontribusi yang dibayarkan itu ada sebagian dana cadangan. Gitu. Ini yang masyarakat suka salah ya, bahwa mereka mengira dana cadangan ini dana investasi. Kalau dengar kata-kata investasi kan kita suka kepikirnya Mengharapkan apa sih? return nggak sih? Iya, mengharapkan return gitu ya. Terus investasi, oh nanti kalau udah banyak kita beli mobil yuk, beli motor yuk buat jalan-jalan ke Bali gitu ya. Nah, enggak. Tapi kalau asuransi unit link, Nggak gitu ya sebenarnya. komponen investasinya itu untuk cadangan, yaitu untuk keperluan yang ditanyain tadi. Kalau terjadi penurunan kemampuan bayar, oke, bisa stop dulu nih. Oke. Bisa stop dulu pembayaran preminya gitu kan. Kita menggunakan cadangan yang sudah terbentuk. Biasanya yang namanya cuti premi itu bisa dilakukan setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun kita bayar premi, Iya, kita nanti bisa ambil cuti premi gitu ya. Tapi lebih baik ya dibayar terus, karena ibaratnya kalau kita bayar terus, maka cadangannya itu akan semakin besar. Kita nggak pernah tahu kan di kelak kemudian hari, entah terjadi gara-gara kita amit-amit kena PHK atau kehilangan pekerjaan, atau memang sudah waktunya pensiun gitu. Nah, karena udah waktu pensiun, udah nggak ada income, tentu jadi kemampuan bayarnya turun, ya kita bisa pakai si cadangan tadi. Ngomong-ngomong tentang investasi, tadi unit link itu satunya ada komponen investasinya. Bisa nggak sih Mas kalau asuransi jiwa nih, contohnya buat aku gitu ya, yang ngambil itu jadi investasi buat dana pensiun, gimana tuh? Sebenarnya kurang tepat. Ya biar bagaimanapun tujuan awalnya asuransi itu adalah untuk proteksi. Gitu. Jadi kalau yang bayangan Mei, oh nanti aku punya asuransi supaya nanti terbentuk nilai tunai, nanti nilai tunainya mau aku pakai buat pensiun. Mendingan pakai produk lain aja. Mendingan nabung aja produk investasi lain ya. Karena insurance itu bukan produk investasi, bisa dibilang gitu. Betul. Nah, tapi ada kecualinya nih. Ada beberapa produk biasanya yang misalkan dijual di bank, itu kita sebutnya bank assurance. Itu kita menabung, tabungan kita tetap ada gitu ya. Tapi kemudian ada sebagian satu fasilitas dari tabungan itu berupa asuransi. Jadi dibalik nih, kita utamanya nabung dulu, bonusnya ada asuransi. Itu ada di produk di bank assurance di bank. Kalau Mei tertarik bisa cek di bank. Bisa ya. Kita tanya-tanya produk bank assurance-nya. Jadi kita bisa nabung sambil ada bonus insurance juga. Iya, gitu. Jadi produk utamanya adalah tabungan, tapi kemudian sebagian dari imbal hasil itu dijadikan premi untuk bayar asuransi. Jadi gitu. Cocok tuh investasi proteksi dalam satu wadah gitu ya. Gitu. Dan kalau misalkan nasabah bank tersebut misalkan tabungannya udah di situ, deposito di situ, ya udah sekalian aja ambil situ juga nggak apa-apa. Karena ibaratnya si nasabah keuntungannya kalau pakai yang namanya bank assurance di suatu bank itu nggak ada yang namanya dia kehilangan agent. Kan biasanya biasanya kita orang tahu ya, asuransi itu agennya datang dan pergi gitu ya. Tahu kita ditawarin seorang teman kita yang jadi agent, kita udah beli, suatu hari kemudian kita mau nanya sesuatu, teman kita, sorry bro, aku udah nggak jadi agent lagi, itu pusing kan kita kan. Nah kalau di bank, selama banknya masih buka, itu kita bisa nanya-nanya ke bank itu. Mungkin petugas yang melayani kita udah ganti gitu ya, tapi kita bisa datang ke bank itu untuk tanya lebih lanjut tentang bank assurance. Jadi nggak perlu worry ya. Iya gitu. Salah satu keuntungannya kalau kita ambil di bank assurance. Mas, kalau asuransi berjangka tuh gimana? Pernah dengar juga soalnya asuransi berjangka. Terus ada asuransi tidak berjangka juga. Ada yang berjangka, ada tidak berjangka. Nah boleh tuh Mas. Ini beda dengan jangka yang buat bikin lingkaran di anak SD ya, bikin. Beda-beda. Nah kalau berjangka tuh jadi sistem kontrak. Jadi dia perlindungannya ditentukan. Kayak tadi aku sempat cerita ya, ada namanya perlindungan jiwa katakanlah 20 tahun gitu. Nah udah dia dilindungi dalam kurun waktu 20 tahun itu aja gitu. Nanti kalau 20 tahunnya berakhir, dia boleh mengajukan perpanjangan. Tapi pada saat mengajukan perpanjangan harus dicek lagi kesehatan seperti pos pengajuan awal. Nah asuransi yang tipe kedua namanya whole life, namanya juga seumur hidup. Ya itu tidak berjangka. Tapi whole life-nya itu sampai usia 99. Jadi ada sih orang yang usia lebih dari 99, ada nggak ada gitu ya orang yang usia panjang. Tapi whole life versi asuransi whole life atau seluruh hidup sepanjang hidup ini adalah sampai usia 99. Nah dia di cover terus selama usia 99 sampai usia 99 itu. Ngomong-ngomong tentang insurance, pasti ada marketnya nih. Mas Agung kan sebagai kolektor polis insurance. Menurut Mas Agung sendiri, kalau di Indonesia market insurance itu gimana sih Mas? Dan kedepannya gimana? Apa bakal tambah oke kah? Saat ini masih sedikit banget. Orang yang sadar asuransi itu sekitar begini. Orang yang punya polis kayak saya ya. Orang yang punya polis asuransi itu di Indonesia tidak lebih dari 7%.
Jadi kalau kita ngumpul sama 100 orang Indonesia hanya 7 yang punya polis. Punya loh ya. Tapi kalau kita cek dari 7 orang itu, kira-kira 90% salah beli. Karena tadi dari true police yang main beli-beli aja. Iya, gitu ya. beli polis lebih teliti beli sepatu, lebih teliti beli tas daripada beli Daripada beli polis. insurance. Iya, padahal polis itulah nanti pada saat situasi yang sangat genting itu akan menolong kita. Emang kadang orang suka berpikir ya bahwa aku belum mau beli polis sekarang karena aku belum perlu. Justru memang polis asuransi itu belinya pada saat belum perlu. Pada saat perlu udah terlambat. Ya kayak apa namanya, ada salah satu teman aku gitu ya, dia pada saat ditawarin dia bilang bahwa belum perlu. Nah, kemudian pas beberapa waktu dia menderita sebuah penyakit yang parah, dia mulai tuh cari polis, ini nggak akan di approve. Justru malah sulit kalau kayak gitu. Sulit, iya. Jadi belilah asuransi sebelum Anda butuh gitu. Jadi mindset yang harus dimiliki orang pada saat membeli polis itu adalah saat ini aku belum butuh, tapi nasib ke depan nggak ada yang tahu, ikhtiar gitu ya. Ikhtiar itu harus dimaksimalkan. Maka aku beli, tapi aku ngebayangin nanti kalau misalkan terjadi sesuatu yang buruk, aku butuh berapa nih? Aku butuh perlindungan sebesar apa gitu. Jadi harus ngebayangin. Jadi belinya nggak asal-asalan gitu. Perlindungannya harus bener-bener bagus gitu kan. Kalau aku sakit parah, aku butuh perlindungan sebesar apa sih? Kalau misalkan aku sakit sampai nggak bisa kerja, keluarga aku butuh uang berapa untuk bertahan hidup? Katakanlah setahun gitu. Itu bisa dihitung, dianalisa dan disesuaikan dengan Disesuaikan, ngobrol sama agennya. Jadi gitu. belinya jangan asal tanda tangan aja, ngobrol, bantuin hitung. Terus teman-teman perlu tanya nih, misalkan udah agennya menghitungkan, oke, berarti perlindungan Bapak sekian. Boleh ditanya balik tuh agennya, kenapa kok kamu pasang angka sekian buat saya? Apa dasar perhitungan kamu? Gitu. Biar detail ya. Jadi kita tahu polis yang kita Udah bikinnya detail, begitu polisnya jadi dibaca lagi dalam waktu 2 minggu. Kalau nggak happy atau nggak puas atau ajukan review iya, ya. aku nggak begini nih mintanya nih, kok begini nih angkanya nih gitu ya, boleh dikembalikan. Jadi kita harus aktif juga ya sebagai Betul. polis pembeli insurance itu. Jadi kapan hari yang tepat untuk membeli polis? Hari ini. Bukan. Gini. Tepatnya gini. Hari terbaik untuk beli polis itu kemarin. Tapi udah lewat. Jadi hari ini hari kedua terbaik. Cocok, catat ya. Kamu pendengar, penonton. Oke Mas Agung, jadi last question nih. Seberapa penting urgensi kita untuk memiliki asuransi personal? Penting banget, dan mungkin bagi sebagian orang gitu ya, bingung kalau misalkan sekarang abis dengerin kita, aduh ya kalau gitu aku harus punya asuransi nih, kemana ya carinya gitu, aku nggak punya kenalan agent, nggak punya teman agent gitu. Datang aja ke bank. Bank kamu apa? Biasanya mereka punya produk bank assurance. Coba tanya-tanya, di sini ada produk bank assurance nggak sih? Terus seperti apa produknya? Tanya detail gitu. Nggak perlu takut menghabiskan waktunya pegawai, kan memang udah tugas mereka untuk menjelaskan. boleh nanya sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan tanyakan kondisi-kondisinya. Ya nanti perlindungan ini gimana? Kalau misalkan saya sakit gimana cara klaimnya? Pasti gitu. bakal jelasin ya. Pasti akan jelasin gitu. Salah satu cara termudah untuk punya asuransi kalau kita datang ke bank dan menggunakan produk-produk bank assurance-nya mereka. Daripada bingung-bingung langsung aja main-main ke bank gitu ya. Iya, mampir aja ke bank terdekat, bank kesayangan Anda. Kita pernah sayang sama bank. Oke, Mas Agung thank you banget udah ngobrol-ngobrol banyak. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama kolektor polis asuransi. Tepuk tangan dulu semuanya buat kolektor polis asuransi hari ini. Thank you Mas Agung. Jangan lupa nanti datang lagi ya kalau diundang. Terima kasih. Mas Agung, jadi sebelum kita tutup obrolan kita tentang insurance hari ini, Hijrah Podcast ini punya jargon. Jadi kalau misalnya aku bilang Hijrah Podcast, nanti Mas Agung jawab my hijrah, my story, my adventure. Oke, siap. Bisa ya? Nanti bisa langsung lihat kamera sebelah sana. Langsung aja kita tes ya Mas Agung ya. Iya. Hijrah Podcast, my hijrah, my story, my adventure. Thank you banget Mas Agung udah datang ngobrol-ngobrol asuransi. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kesempatan selanjutnya.